dalam ibadah Student Fellowship Universitas Pelita Harapan, Jumat 15 Oktober 2021. Mengucap syukur bila mana kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Student Fellowship kali ini mengangkat tema dengan judul Never Give Up yang dibawakan oleh Bapak Ihan Martoyo. Sebelum kita memulai ibadah, yuk teman-teman, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya. Kiranya kita mampu mengikuti ibadah Student Fellowship ini dari awal sampai dengan akhir dengan kondisi yang baik dan benar. Sehingga kita boleh merasakan berkat rohani yang dicurahkan oleh Tuhan atas kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu karena kami boleh berkumpul Tuhan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan-Mu dalam Student Fellowship kali ini. Tuhan, biarlah kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan, semakin mengenal Engkau lewat hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau dalam berkata-kata, sehingga apa yang boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak sekedar mendengarkan, tetapi kami juga boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah God's people, Tuhan Yesus memberkati. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. All strongholds are broken. And I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. All strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, but you give me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Oh, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe with you. I believe in you. I believe I can do anything. I can do
can do all things. It's that you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, 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 I believe in you. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Halo, bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di program studi teknik elektro UPH. Di dalam bagian kita kali ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab Keluaran di mana ada tertulis Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga bisa muncul berbagai pertanyaan rumit ya, apakah relasi antara Firaun dengan Tuhan itu seperti sudah ditentukan dan kartu mati begitu ya? Apakah Firaun seperti boneka di tangan tuannya yang tidak punya satu kemungkinan apapun melakukan yang lain kecuali melawan Tuhan, melakukan kekejaman, membunuh Israel dan seterusnya. Dan apakah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, relasi kita dengan Tuhan apakah juga seperti itu? Kita seperti boneka di tangan tuannya saja, tidak bisa melakukan kemungkinan apapun begitu ya di dalam menghadapi kesulitan dan kehidupan kita. Lalu kalau kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ya, apakah kita harus selalu mengasumsikan bahwa ini memang Tuhan sudah mengeraskan jalan kita ya, sehingga seluruh hal di dalam kehidupan, apalagi di dalam pandemi ini harus studi gitu ya, terasa sangat berat ya, dan kita tidak punya kemungkinan lain ya kecuali melakukan apa yang sudah dipaksakan oleh lingkungan kepada kita. Atau sebenarnya kita selalu punya pilihan-pilihan, dan kalau Firaun yang mengeraskan hati, itu adalah Firaun sendiri yang bertanggung jawab ketika mengeraskan hatinya. Bagaimana kita membaca bagian-bagian ayat Alkitab ini? Oke, jadi memang topik yang kita bicarakan hari ini adalah tentang bagian dari Alkitab, dari kitab Keluaran, yang mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, tetapi juga pada saat yang bersamaan Firaun mengeraskan hatinya. Ya, jadi kita akan lihat ya ayat-ayatnya secara lebih dekat. Ini diambil dari Keluaran 7 ayat 1 sampai 13. Saya kutipkan 3 ayat di sini ya, ketika ayat itu memang berbunyi ayat 3 ya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Ayat 4, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Nah, lalu kalau kita lanjutkan sampai bagian terakhir dari perikop ini, ayat ke-13 ya. Ini ada kisah di mana Firaun juga memanggil ahli-ahli sihirnya ya, bertarung dengan Musa dan Firaun. Tetapi ular-ular yang dihasilkan oleh para ahli sihir Mesir itu ditelan ya oleh tongkat dari Harun. Dan di ayat 13 kita baca, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi di ayatnya ini Firaun walaupun sudah melihat berbagai tanda-tanda ajaib tetap mengeraskan hatinya ya. Nah, kita sering melihat bagian-bagian ini dengan satu pertanyaan modern ya, soal takdir, soal apakah Firaun sebenarnya punya free will begitu ya. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin meleset ya waktu kita membayangkan bagaimana penulis Alkitab itu menceritakan kisah ini ya. Jadi kisah ini tidak bisa kita baca sebagai Firaun itu hanya boneka di tangan Allah yang menetapkan apapun yang akan dia perbuat ya. Karena kalau Firaun itu hanya boneka, masakan ya kita bisa melihat kuasa Tuhan begitu ya, dan kehebatannya begitu ya. Karena di ayat 5 ini, dan ini juga dikutip Paulus ya di Roma 9, tertulis ya, sebenarnya Mesir itu dan Firaun itu diberikan kehidupan ya adalah supaya orang melihat kuasa Tuhan dan akan mengetahui bahwa akulah Tuhan begitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya Firaun itu hanya berfungsi sebagai boneka begitu ya, ya apa hebatnya Tuhan yang semacam itu yang bisa mengontrol boneka. Tetapi kalau Firaun itu memang adalah seorang tiran yang penuh kuasa,
seolah-olah menguasai seluruh dunia ya, karena Israel itu bahkan juga diperbudak dan tidak berdaya ya. Nah, tetapi tiran yang semacam itu melawan Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Kuasa ini membiarkan ya tiran ini eh, memamerkan seluruh kekejamannya, tetapi pada akhirnya tidak sanggup ya eh, melakukan kejahatannya terus-menerus, melainkan dihentikan oleh Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa Allah lah Tuhan, begitu ya. Jadi ayat-ayat ini tuh baru berfungsi sebenarnya ya kalau Firaun itu bukan boneka. Kalau Firaun itu memang punya free will ya, memang punya ambisi-ambisi kekuasaan yang dia pamerkan, dan dia benar-benar ya melakukan kekejaman terhadap bangsa Israel. Ya, tafsir seperti ini juga muncul, dan kita bisa lihat ya di ayat-ayat ini, karena misalnya di ayat 4 di sini, walaupun di ayat 3 dibilang Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, tetapi di ayat 4 itu jelas ya ada bagian yang bilang, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu ya, maka ini firman Tuhan kepada Musa ya, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir ya, sehingga ada tanda-tanda itu ya ajaib yang termasuk tulah-tulah ya yang akan menimpa Mesir ya. Tetapi bila mana di sini, ini sebenarnya mencerminkan ada kebebasan. Ya, Firaun itu bisa ya mengeraskan hatinya atau melunakkan hatinya ya, dan melihat kebenaran Tuhan lalu melepaskan Israel. Ya, jadi di sini ini bila mana ini real, ada posisi-posisi yang bisa diambil di dalam relasi manusia dengan Tuhan. Ya, jadi bagian ini tuh tidak bisa kita baca sebagai takdir, tidak bisa kita baca seperti sesuatu yang fatalistis ya, bahwa ya sudah ya Firaun hanya boneka ya. Dan itu juga yang kita tangkap dari ayat-ayat yang dituliskan oleh Paulus ya waktu merenungkan bagian-bagian ini di Roma 9. Paulus itu bilang ya di dalam urayanya tentang Yakub dan Ishak, bahwa Allah itu mencintai Yakub dan Esau ya, bahwa Allah mencintai Yakub tetapi membenci Esau, begitu ya. Di situ Paulus merenungkan bagian ini lalu bilang ya bahwa siapa kita ya sehingga bisa mengatakan Allah itu tidak adil ya, karena Allah memberikan mercy ya, menunjukkan kasih karunia kepada orang yang Allah mau memberikan kasih karunia. Lalu di dalam ayat-ayat selanjutnya Paulus itu bilang ya bahwa Firaun dibangkitkan Tuhan supaya dunia itu melihat ya kuasa Tuhan ya, dan tahu ya bahwa Allah lah Tuhan, begitu ya. Nah, sehingga kembali ya logika ini yang bermain ya. Kalau Firaun itu hanya boneka yang tidak berdaya ya, maka there's no point ya. Tuhan macam apa ya yang bisa bermain boneka, begitu. Tetapi kalau Firaun memang seorang tiran yang kejam, yang melakukan pembantaian besar-besaran dan tidak peduli ya di dalam memperbudak bangsa Israel, begitu ya, maka ketika Tuhan membiarkan hal itu ya dan membangkitkan dia, sebenarnya Firaun tetap punya purpose-nya, yaitu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan sendiri. Ya, jadi tetap harus ada pilihan bebas ya, dan karena itulah kita jadi bisa mengenal bahwa Allah lah Tuhan itu ya. Dan ini juga kita konfirmasi lagi di ayat ke-13 ini, karena disinilah kita melihat Firaun begitu sudah melihat tanda-tanda mukjizat dan tanda-tanda yang ajaib, tetap mengeraskan hatinya, gitu ya. Nah, sebenarnya hal semacam ini ya tidak terlampau aneh ya kalau kita tidak terbelit ke dalam persoalan logika takdir ya, karena kita lihat juga hal-hal semacam ini di kehidupan sehari-hari. Ya, ada orang-orang yang seolah-olah terdorong oleh situasi ya, terus melakukan hal-hal yang jahat, seolah-olah seperti sudah ditentukan ya, ada yang mengeraskan hatinya sedemikian rupa ya. Nah, tetapi kejahatan itu sendiri, dan ketika orang itu mengeraskan hatinya, tidak melepaskan mereka ya dari hukum terhadap tindakan kriminal mereka. Ini satu kasus yang sedang sangat terkenal
Ya, ada seorang entrepreneur, ini namanya Elizabeth Holmes ya. Dia drop out dari Stanford ya, ingin mengikuti jejak Mark Zuckerberg atau Steve Jobs ya, drop out dari universitas. Lalu kalau Steve Jobs mendirikan Apple, Mark Zuckerberg mendirikan Facebook begitu ya. Dan Elizabeth Holmes ini ya ingin mendirikan satu perusahaan alat-alat kesehatan yang sangat hebat ya, karena dengan satu kotak kecil yang mirip printer begitu klaimnya ya, dengan hanya setetes darah yang ditusuk dari jari begitu, ditaruh di dalam kartu yang mirip kartu kredit, diselipkan ke dalam printer itu ya, maka bisa melakukan pemeriksaan darah ya 100 macam lebih untuk mengetahui kesehatan seseorang ya, sehingga Elizabeth Holmes ini selalu mengklaim bahwa produknya itu akan merevolusi dunia kesehatan, sehingga orang tidak perlu ke lab atau ke rumah sakit lagi untuk secara berkala cek kesehatannya. Dia bisa melakukan cek kesehatan, cek darah itu dengan lengkap di rumahnya masing-masing hanya dengan printer yang produk mereka yang tersedia ya. Nah, memang produk ini berlandaskan kepada banyak juga ya teknik-teknik modern ya, seperti mikrofluidik ya, di mana cairan itu bisa dikontrol ya oleh tegangan listrik mengarah ke arah tertentu di dalam satu ukuran yang sangat kecil seperti chip begitu ya. Dan ketika bertemu dengan zat-zat kimia tertentu bisa terjadi semacam pengujian ya, yang lalu bisa coba diobservasi ya, hasil uji itu seperti apa begitu ya. Nah, tapi problemnya adalah produknya Elizabeth Holmes ini sebenarnya tidak pernah bekerja dengan sempurna. Ya, banyak ahli kimia itu bilang hanya dengan setetes darah itu tampaknya nggak mungkin begitu ya melakukan uji yang ratusan macam ya terhadap tes darah yang biasanya dilakukan di lab ya. Sehingga sebenarnya Elizabeth Holmes itu melakukan ini ya, banyak hal ini yang tertulis di sebelah kiri ini, intimidasi ya, pathological lying ya, berbohong secara seperti orang sakit jiwa begitu ya, massive fraud ya, penipuan yang masif, dictatorial co-leadership ya, kepemimpinan yang diktator di perusahaannya ya, toxic ya, beracun, konspirasi, menghancurkan karir, menghancurkan keluarga dan relasi begitu ya, memecat orang seenaknya ya, scams ya, penipuan-penipuan ya, lab yang palsu ya, lalu diancam juga dengan tuduhan hukum begitu ya. Jadi yang terjadi ya adalah itu kan mesinnya nggak jalan ya, tapi Elizabeth Holmes ini perlu mendapatkan banyak investor ya untuk produknya ya, sehingga dia tuh selalu kalau diuji-uji dan demo ya itu melakukan kecurangan begitu ya. Jadi kalaupun mesinnya kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jalan ya untuk satu testing darah yang sederhana begitu ya, sehingga begitu jalan hasilnya disimpan ya. Lalu nanti kalau ada demo ya ke customer yang datang ke labnya begitu ya, maka darahnya diambil ya, terus bisa kelihatan ya lewat video darahnya itu memang diproses ya, tetapi hasil akhirnya itu seringkali dipalsukan ya dengan ketika mesin itu jalan begitu ya. Juga kalau misalnya Elizabeth Holmes ini ke tempat-tempat misalnya perwakilan farmasi perusahaan besar gitu ya, seperti Pfizer di Swiss begitu ya, itu engineer-nya biasanya panik ya, karena malam-malam di hotel mesinnya nggak jalan ya, karena memang belum pernah bisa jalan dengan sempurna. Nah, tapi kalau dites di depan customer, Elizabeth Holmes itu selalu tenang ya, engineer-nya panik ya. Kadang dia berdalih bilang bahwa oh ini cuman kesulitan teknis kecil saja, ini biasa begitu ya. Atau juga ada waktu-waktu di mana hasil yang palsu itu dikirimkan langsung dari Amerika, terus itulah yang ditunjukkan begitu ya, sehingga kalau ada orang-orang di perusahaannya ya yang mulai tahu wah ini bahaya nih. Misalnya yang agak di awal itu tahu ya adalah ini CIO ya, CFO, Chief Financial Officer, yang biasanya menghitung proyeksi keuntungan perusahaan itu untuk ditawarkan kepada investor ya. Dan di dalam menghitung proyeksi keuntungan, memang di Silicon Valley ini culture-nya melebih-lebihkan itu udah biasa.
Ya, jadi si CFO ini dipaksa melebih-lebihkan potensi keuntungan ya, tapi kan ini praktek yang biasa ya di Silicon Valley ya. Eh, nah, tapi satu kali dia tuh ngomong sama orang yang di lab. Terus orang yang di lab itu membocorkan ya dengan tidak sengaja bahwa ini sebenarnya masih nggak jalan mesinnya. Jadi loh, CFO tuh kaget loh. Kan saya lihat waktu itu ada yang demo. Iya, itu pakai hasil yang memang udah direcorded gitu ya, itu yang ditunjukkan begitu ya. Kadang-kadang mesinnya jalan, kadang-kadang nggak jalan begitu ya. Nah, terus kaget CFO-nya. Begitu orang-orang itu kaget dan tahu ya, terus konfrontasi dengan Elizabeth Holmes, langsung dipecat dengan cepat ya, lalu disuruh tanda tangan ya, tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan ya. Karena nanti bisa dituduh mencuri teknologi gitu misalnya ya. Nah, lalu akan dicari ya misalnya kesalahan-kesalahannya, dan akan diancam, akan dituntut secara hukum begitu ya kalau membocorkan rahasia begitu ya. Sehingga di perusahaan ini juga selalu terjadi orang tiba-tiba dipecat mendadak ya, dan tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan itu ya, demi kebohongan yang terus-menerus dipelihara begitu ya. Dan orang-orang engineer yang kerja terus tahu loh CFO itu kok tiba-tiba hilang begitu aja ya, tapi nggak ada yang tahu ya sebabnya kenapa. Yang beredar rumornya adalah dia curi uang ya, atau dia nggak jujur atau apa begitu ya. Dan ini perusahaannya jalan terus sedemikian rupa ya, kebohongan demi kebohongan. Dan akhirnya tahun ini Elizabeth Holmes setelah berbagai penundaan sekarang mulai masuk ke pengadilan ya, karena terbongkar begitu ya. Ada wartawan dari Wall Street Journal ya, John Carreyrou, yang menulis buku ini tahun 2018, Bad Blood ya, mendokumentasikan berbagai hal yang ada di perusahaan Theranos ini yang dipimpin oleh Elizabeth Holmes. Nah, kenapa ya kebohongan semacam itu ya, yang kasus yang begitu besar ya, bermain-main dengan nyawa pasien begitu ya, dengan peralatan medis yang tidak berfungsi, kok bisa ya sampai taraf penipuan yang semacam itu ya. Ini analisis dari beberapa jurnalis atau reportase begitu ya, yang melihat menyelidiki kasus-kasus itu ya. Yang pertama sering disebut adalah ini ada culture ya di Silicon Valley ya. Kenapa investor-investor itu mau kasih uang ya sampai jutaan dolar begitu ya, bahkan ya, untuk perusahaan startup ini. Pertama karena ada culture ya, investor itu nggak pernah ya menuntut hukum ya, perusahaan startup yang terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kenapa? Karena nanti kalau dia perusahaan startup itu, terus itu jadi diketahui banyak orang, maka orang tidak mau lagi berusaha investasi ke investor itu ya, sehingga nanti investor itu bisa kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dari startups yang baru muncul terus nanti jadi besar begitu ya. Sehingga culture-nya adalah ya udah lupakan saja kalau ada perusahaan yang main gila begitu ya, sehingga juga investor itu tidak care ya untuk menuntut tanggung jawab dari startup yang boasting begitu ya, seolah-olah bisa padahal produknya nggak jalan dan seterusnya. Jadi ada culture itu di Silicon Valley. Lalu culture yang lain yang mengakibatkan itu adalah culture yang disebut fake it till you make it. Kamu belaga aja bisa ya, karena harapannya selalu adalah untuk entrepreneur ya, kita belaga dulu aja mesinnya jalan, nanti investasi kan masuk, lalu ada penelitian lebih lanjut, nanti kapan-kapan produknya benar-benar jalan gitu ya. Nanti kalau udah jalan ya kita jualan gitu ya. Nah tapi ini nggak jalan-jalan terus, dia nipu terus ya, karena optimisme yang berlebihan ya. Padahal banyak orang bilang secara saintifik nggak mungkin ya. Belakangan produknya berubah ya, dari kartu yang kecil dan ukuran yang printer berubah jadi ukuran PC yang lebih besar begitu ya, dan memakai tabung-tabung ya, sehingga bisa ada darah yang lebih banyak yang diambil daripada hanya setetes dari tangan begitu ya. Nah tapi itu pun tetap mesinnya itu tetap bermasalah ya, kadang jalan kadang enggak ya, sehingga terus-menerus mendapatkan problem ya produknya ya. Tetapi terus-menerus dipaksakan juga untuk dijual, dan akhirnya ada deal yang sangat besar dengan apotek yang punya cabang ribuan di Amerika, itu Walgreens ya, sehingga alat itu dipasang di Walgreens ya. Tapi masalahnya ada orang yang jadi kaget ya, karena dianalisis oleh alat itu
lalu ternyata hasilnya ada kemungkinan menderita kanker dan lain sebagainya gitu ya. Padahal iklannya sangat bombastis ya. Oh, kalau kamu belanja ke apotek ini sambil belanja kamu tes darah begitu ya, dan 1 jam kemudian tes darah kamu hasilnya udah tersedia begitu ya. Ngapain ke rumah sakit atau ke lab begitu ya. Dan itu pingin ya dengan ambisi yang sangat tinggi merevolusi dunia kesehatan ya, tetapi sesungguhnya produknya masih belum pernah jalan ya, sehingga jadi problem yang sangat besar dan jadi kasus hukum yang sangat heboh ya, sekarang ini sedang ada di pengadilan ya. Nah, sehingga lewat kasus ini kita lihat ya, isu-isu etis itu ya seolah-olah tenggelam ya di dalam mimpi-mimpi yang narsisistik. Kita lihat bajunya Elizabeth Holmes ini ingin seperti Steve Jobs ya, pakai turtleneck warna hitam, munculnya di majalah-majalah terkenal dengan foto yang semacam itu ya. Jadi seolah-olah udah berhasil nih, seolah-olah produknya memang udah merevolusi dunia ya, padahal produknya masih belum jalan begitu ya. Jadi ada semacam mimpi-mimpi yang narsisistik ya. Ada satu bayangan tentang glory atau sukses ya, yang mendorong ya untuk terus-menerus berbohong dan mengesampingkan isu-isu etis kemanusiaan gitu ya. Nah, jadi seolah-olah ya di dalam kasus Elizabeth Holmes ini banyak orang yang sudah memperingatkan ya, engineer-nya, manajer-manajernya, CFO-nya begitu ya. Tetapi kalau orang-orang itu memperingatkan ya, maka ya Elizabeth Holmes itu seperti punya pepatah kata-kata emas ya. Kita tuh bukan do or do not ya. Ini bisa jalan atau nggak jalan mesinnya ya. Kita tuh harus selalu bilang jalan ya, bukan kita coba supaya jalan begitu ya. There is no try, tetapi ini adalah persoalan do or do not begitu ya. Dan setiap kali dia jadi terpaksa berbohong ya. Ini udah jalan padahal belum. Ya, karena seringkali memang progres saintifik dan terobosan baru di dunia teknik itu memang butuh waktu ya. Tetapi Elizabeth Holmes tidak sabar ingin glory, ingin sukses secepat-cepatnya ya, sehingga fake it till you make it ya, sampai akhirnya dia masuk ke pengadilan ya. Jadi seolah-olah udah banyak peringatan, tetapi dia terus-menerus mengeraskan hatinya begitu ya, sehingga akhirnya kasusnya terbongkar dan sekarang harus terpaksa menjalani hari-hari di pengadilannya. Nah, bagaimana relasi dengan Tuhan ya? Jadi relasi dengan Tuhan seperti yang kita bahas tadi ya, itu bukan seperti Firaun semacam boneka. Ya, relasi dengan Tuhan adalah relasi dengan person yang hidup begitu ya. Sehingga memang setiap kali ya, baik Firaun atau Musa, bahkan relasinya dengan Tuhan bisa memilih mengeraskan hati. Ya, jadi walaupun sudah banyak peringatan, banyak mukjizat bahkan ya, Firaun tercatat mengeraskan hatinya. Elizabeth Holmes bukan nggak ada peringatan, bukan tidak tahu juga ya, tetapi terus mengeraskan hatinya juga, gitu ya. Nah, padahal relasi dengan Tuhan itu misalnya di dalam kisah yang ini ya, ini lukisan di jendela di gereja di Paris begitu ya, menggambarkan Musa tawar-menawar dengan Tuhan ya, ketika Tuhan bilang umat Israel ini membangun lembu emas ya, saya ingin menghancurkan mereka begitu ya. Di Keluaran 32 ayat 12 ini Musa itu menawar ya, kalau engkau membinasakan umatmu ya, orang Mesir akan berkata ya, Allah merencanakan hal yang jahat terhadap umatnya ya. Mereka dikeluarkan dari Mesir tetapi tiba-tiba di gunung-gunung dibunuh begitu ya. Tuhan mau membasmi mereka dari muka bumi ya, dan janganlah melakukan itu ya Tuhan begitu ya, kata Musa ya. Jadi Musa dan Tuhan kadang-kadang digambarkan relasinya di Alkitab itu seperti suami istri yang kadang-kadang capek ya dengan Israel anaknya itu yang bandel terus, melawan terus begitu ya. Dan kalau Tuhan itu marah ya, naik pitam ya, kita hancurkan saja Israel ya. Musa itu menawar ya, dan menawarnya luar biasa menarik ya, seolah-olah men-challenge pride Tuhan sendiri ya. Apa Tuhan nggak ada kebanggaan ya, harga diri begitu ya, sehingga nanti kalau orang Mesir itu dengar gimana ya, apa Tuhan itu mengeluarkan bangsa Israel untuk dibunuh dan dihancurkan di gunung-gunung begitu ya. Itu argumen Musa dan cara yang sebenarnya cukup provokatif ya kepada Tuhan, tapi Tuhan menerima ya, Israel tuh tidak dibunuh ya. Jadi sebenarnya relasi dengan Tuhan sedinamis itu ya. Walaupun Tuhan bilang iya akan mengeraskan hati Firaun, tetapi Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri, karena relasi dengan Tuhan tidak pernah satu relasi seperti dengan
boneka dengan tuannya gitu ya. Nah, jadi apa maknanya ya kisah-kisah ini untuk kita? Yang pertama adalah kalau kita ditimpa kesulitan ya, apakah kita akan mengeraskan hati kita? Ya, jadi kalau kita misalnya teman-teman yang mahasiswa ya, di dalam kuliah apalagi dalam situasi pandemi selalu ada potensi mengalami kesulitan ya. Kalau kita mengalami kesulitan, relasi dengan Tuhan yang dinamis itu memberikan kita pilihan-pilihan. Ya, tentu kadang kita merasa seperti situasi itu mendesak kita ya, kita nggak ada pilihan ya. Seolah-olah Tuhan mengeraskan hati kita, tetapi kita tuh memilih sebenarnya kita mengeraskan hati kita atau tidak mengeraskan hati kita. Seperti kasus Elizabeth Holmes, seolah-olah seluruh situasi itu mendorong dia ya untuk jadi pembohong, penipu, ya karena orang harus sukses di Silicon Valley, apalagi keluaran dari Stanford begitu ya. Nah, tapi sebenarnya setiap kali dia selalu punya pilihan. Setiap kali kalau dia dikonfrontasi ya oleh engineer-nya atau oleh direkturnya, oleh manajernya, dia selalu punya pilihan. Cukup. Kita di sini kita katakan kebenaran dan kita ada prinsip-prinsip etika ya, tidak boleh ya mempermainkan nyawa orang ya dengan alat-alat medis yang tidak bekerja. Jadi selalu punya pilihan ya. Sehingga begitu kita mengalami kesulitan dalam studi kita harus ingat ya. Inilah saatnya kita mengeraskan hati kita ya, terus keras kepala, nggak mau peduli ya, atau mengarahkan hati kita dan membuat perubahan ya di dalam pola hidup kita. Jadi yang kedua ini jadi penting ya. Kita tuh harus memahami situasi kita ya. Kenapa ya? Apa sih yang membuat kita tidak bisa disiplin di dalam studi ya? Apakah kondisi tertentu di rumah, kondisi tertentu di keluarga ya? Kalau kita menyadari hal-hal itu ya, kita cepat-cepat pikirkan solusinya bagaimana keluar dari situasi itu yang menyebabkan kita mengeraskan hati kita ya. Firaun ada penasihat-penasihatnya ya. Terlebih lagi dia punya ambisi yang besar juga ya. Ini tenaga kerja murah. Budak ya, yang membangun kerajaannya ya, piramid-piramid yang begitu hebat itu ya, bangunan-bangunan yang luar biasa itu ya. Kalau kehilangan tenaga budak itu kehilangan mungkin sama dengan kehilangan uang yang sangat besar begitu ya, bahkan lebih lagi ya karena ini manusia begitu ya. Nah sehingga situasinya itu seolah-olah memang mendorong ya kondisi ini Firaun mengeraskan hatinya ya, seolah-olah tidak ada kemungkinan lain, seolah-olah memang Tuhan secara langsung mengeraskan hati dari Firaun ya. Nah, tetapi Musa menunjukkan relasi yang berbeda ya dengan Tuhan ya, karena Musa tuh berani ya tawar-tawaran ya, bahkan kadang terlihat kurang ajar ya terhadap Tuhan begitu ya. Jadi ada relasi-relasi ya di dalam kehidupan kita yang mendorong kita itu untuk jadi otentik ya, untuk tidak mengeraskan hati kita, untuk mengarahkan hati kita bahkan di dalam relasi yang kelihatannya sangat dinamis dan kok bisa begitu ya relasi dengan Tuhan ya. Nah tapi ada teman-teman, ada keluarga kita yang mencontohkannya dan mendorong kita masuk ke dalam relasi itu yang bukan tanpa bahaya sih berelasi dengan Tuhan ya. Di dalam melakukan pilihan-pilihan kita ya, bisa jadi kita justru mengalami kesulitan-kesulitan ya, sama seperti Musa dan umat Israel di padang gurun begitu ya. Nah tetapi kalau relasi dengan Tuhan itu dinamis ya, dan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita ya, kita bisa mencontoh Musa ya yang bertaruh, mempertaruhkan hidupnya dengan memegang tangan Tuhan ya, dan bahkan dalam relasi itu kadang-kadang tawar-menawar ya dengan Tuhan. Karena Tuhan memang menghargai ya otentisitas kita begitu ya, dan kejujuran kita di dalam menghayati relasi dengan Tuhan itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini menolong kita ya di dalam menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi di perkuliahan kita juga. Nah, hari-hari ini Elizabeth Holmes sedang memasuki pengadilan ya, yang menuntut pertanggungjawaban dari semua kebohongan dan penipuan yang dia lakukan. Dan mungkin di dalam lubuk hatinya seseorang seperti Elizabeth Holmes akan merasa bahwa ya situasi itu telah membentuk dia dan mengeraskan hatinya ya, dan bahkan kalau ada Tuhan sendiri yang telah mengeraskan hatinya ya. Dan itu akan kita bisa saksikan ya di dalam pembelaan yang dicoba dilakukan oleh pengacara-pengacara Elizabeth Holmes ya. Dan salah satu yang diberitakan jalan yang ditempuh oleh pengacaranya adalah berusaha mengklaim bahwa Elizabeth Holmes itu di dalam cengkraman pacarnya
yang di dalam relasi itu sifatnya abusive, dan Elizabeth Holmes itu tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan perusahaannya seperti itu ya. Jadi ini kembali juga adalah argumen boneka ya yang berusaha dimainkan pengacaranya di pengadilan. Kita akan lihat ya apakah argumen semacam itu berhasil ya melepaskan Elizabeth Holmes dari penjara, atau sesungguhnya memang masyarakat sendiri pun melihat tanggung jawab setiap orang dan menuntut pertanggungjawaban itu juga. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan di dalam perkuliahan semester ini, menjadi PR kita juga ya untuk merenungkan ya, apakah kita selalu blaming the circumstances ya, apakah lingkungan itu yang memaksa kita dan mengeraskan hati kita, bahkan Tuhan sendiri mungkin yang kita klaim mengeraskan hati kita karena memang tekanan lingkungan, culture, situasi-situasi di rumah kita itu berpengaruh memang sangat kuat ya, seolah-olah sangat menentukan dan kita tidak punya pilihan lain. Tetapi Alkitab menyajikan satu gambaran juga bahwa setiap kali kita punya pilihan, bahkan Firaun pun memilih untuk mengeraskan hatinya sendiri. Sedangkan Musa walaupun jatuh bangun ya, berusaha walaupun tawar menawar dengan Tuhan, hidup mengikut Tuhan. Sehingga kita punya juga pilihan itu hari ini. Ketika kita menghadapi kesulitan di dalam pandemi, di dalam perkuliahan kita bisa memilih untuk mengarahkan hati kita keluar dari situasi-situasi yang membelenggu kita, menyusun strategi supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan lebih baik dan juga memperbaiki studi kita di dalam semester ini. Semoga Tuhan menolong kita dengan belas kasihan dan perlindungannya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu aku tetap percaya,
Ada beberapa informasi yang akan disampaikan untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Yang pertama, kami mengajak teman-teman semua untuk dapat mengikuti ibadah Student Fellowship selanjutnya yang akan ditayangkan via Zoom pada hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 5 sore dengan mengangkat tema Keep Moving Forward yang dibawakan oleh Pak Yohanes Halim. Oleh sebab itu, yuk teman-teman, kita ajak keluarga, teman-teman yang lain untuk dapat mengikuti ibadah Student Fellowship secara bersama-sama di minggu depan. Yang kedua, untuk kegiatan rutin spiritual growth yang dapat kita ikuti, yang pertama ada santuy saatnya bersekutu yuk yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam untuk teman-teman yang ingin berkomunitas. Yang kedua, ada prayer meeting pada hari Minggu setiap jam 7 malam untuk teman-teman yang ingin berdoa dan sharing bersama-sama. Untuk mengikuti setiap update mengenai prayer meeting, santuy, SF, dan kegiatan spiritual growth yang lainnya, silakan untuk memfollow Instagram kita yaitu di @sg_uph dan @santuy_uph. Demikian beberapa informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir di dalam ibadah Student Fellowship kali ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap firman yang boleh kami dengar, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman, biarlah Engkau memakai beliau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus untuk membagikan firman-Mu Tuhan sehingga banyak orang yang terberkati ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga beliau ya Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh keluarga beliau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan yang sudah melayani di dalam ibadah Student Fellowship hari ini, biarlah apa yang boleh mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami, negara Indonesia, biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan Tuhan Yesus kepada para pemimpin kami Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terkecil ya Tuhan. Semoga apa yang boleh mereka kerjakan Tuhan Yesus bisa menjadi pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk universitas kami, Universitas Pelita Harapan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para petinggi UPH, staf dan dosen UPH Tuhan. Biarlah apa yang boleh mereka kerjakan Tuhan Yesus bisa seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan menjadikan universitas kami Tuhan menjadi universitas yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk keberlangsungan online learning ya Tuhan. Biarlah kami sebagai mahasiswa bisa mengikuti online learning ini Tuhan Yesus dengan sikap yang berintegritas Tuhan dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Tuhan Yesus yang ada di dalam ibadah Student Fellowship ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan setiap keluarga Tuhan Yesus kesehatan, kekuatan, dan rezeki hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Jikalau ada yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, Engkau sajalah yang memberikan mereka kesehatan dan pemulihan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan selanjutnya dari jemaat ibadah Student Fellowship ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih God's people. Sampai bertemu di dalam ibadah Student Fellowship selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.